Dalam proses perjalanan spiritual, ya, itu memang diperlukan kesiapan lahir dan batin, mau dibilang kesiapan mental yang terutama. Jadi ketika memang mentalnya belum siap, ya tidak akan terkondisi dengan baik walaupun kondisinya ada secara eksternalnya. Ya, jadi misalnya ada orang mau misalnya jalan spiritual, ya tunggulah nanti kalau misalnya semuanya udah beres, tunggu nanti kalau sudah waktunya, gitu kan. Atau masih banyak yang harus diurus. Untuk kalau udah pensiun baru deh saya meditasi. Nah, ini menunjukkan ketidaksiapan dalam mentalnya untuk kondisi tertentu. Ya, ada juga ya kesiapan dari karma itu sendiri. Ada yang ya berlatih mulus, ada yang berlatih sepotong-sepotong, ada yang akhirnya juga menghambat kemajuannya, terkondisi. Nah, itu adalah kesiapan semua. Nah, ketika kita siap, apapun akan kita hadapi. Misalnya, ya sudah kalau memang sudah waktunya, seperti bodhisatta, ya dia tinggalkan semuanya, ya karena memang batinnya sudah siap. Apapun yang efek sampingnya dia akan hadapi, karena memang itulah perbedaan antara spiritual dan duniawi. Secara duniawi mungkin akan dicemooh, ya kan, karena banyak kritik, tapi dari sisi praktek spiritual, ya usaha yang dilakukan oleh bodhisatta itu dipuji, karena memang itulah para selainnya para petapa, para praktisi spiritual seperti itu, siap mental. Jadi dia mantap dengan keputusannya untuk menjalankan spiritual, kira-kira seperti itu. Jadi memang di sini kesiapan itulah, kalau memang Anda betul-betul mau balik lagi mencapai nibbana, kesiapan mental ini yang harus Anda siapkan dari sekarang. Kalau tidak, ya tidak akan terkondisi dengan baik. Nah, kesiapan mental itu salah satunya adalah ya kita harus mengumpulkan parami. Sekali lagi, parami itulah cara kita untuk mempersiapkan diri untuk ya pencapaian spiritual itu sendiri. Karena syarat dari parami adalah untuk mencapai pencerahan. Parami mendukung pencapaian pencerahan. Jadi apapun kebajikan Anda, ya arahkan untuk memupuk atau memperkuat parami itu sendiri, seperti yang Buddha lakukan. Nah, bedanya manusia, makhluk-makhluk agung ya seperti bodhisatta atau para Buddha itu mengumpulkan parami dalam jangka waktu yang lama karena dia sudah bertekad. Tapi apakah orang biasa bisa mengumpulkan parami? Sangat mungkin. Ya, kualitasnya sama, kualitas paraminya, tapi waktunya saja yang berbeda. Mungkin kalau misalnya kita hanya mau mencapai pencerahan, ya nggak perlu selama para bodhisatta ngumpulin parami, tapi kualitas paraminya bisa kita contoh, kita bisa lakukan sekali lagi. Nah, ini yang kita perlu perhatikan. Dengan begitu, dengan kemurnian kebajikan kita, dengan parami yang terus kita perkuat, ya suatu saat kondisinya akan jadi siap sekali lagi. Makanya semua harus kita kondisikan. Balik lagi, semua bergantung dari kita. Ya dengan mengerti ini, ya kita harus selaras dengan apa tujuan kita. Dengan begitu kita akan mampu menghadapi rintangan dan akan ya bisa saja mulus rencana kesananya kira-kira kalau kita bisa mengkondisikan, kalau semuanya selaras dengan apa yang kita lakukan. Ya semoga ya ini bisa menjadi inspirasi Anda dan Anda bisa mengarahkan diri Anda dengan benar ya mencapai nibbana itu sendiri.
Sadu, sadu, sadu.